Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Budiarti, NIM saya 152211140. Di sini saya dan rekan saya nantinya akan memperagakan KIE tentang GPPH atau gangguan pusat perhatian anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ya, silakan duduk. Saya Terima sekalian kasih. tutup kordenya. Oh ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, silakan. Tutup ya untuk menjaga privasi. Selamat sore, Bu. Ya. Perkenalkan, saya Bidan Atika yang bertugas pada sore hari ini di klinik. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sebelumnya Ibu, di sini tuh saya tuh mau periksa tentang anak saya, Bu. Cuman anaknya nggak saya bawa, dia tinggal sama bapaknya di rumah. Jadi itu Bu, di sini tuh anak saya itu kan sekitar umur 4 tahunan gitu, Bu. Tapi tuh saya tuh aneh Bu sama anak saya, kok dia tuh aktif sekali ya, Bu ya. Iya Bu, jadi tuh saya di rumah itu Bu, apa Bu ya, nggak bisa ngerjain kerjaan rumah Bu, karena anak saya tuh lari sana, lari sini. Jadi saya tuh mau present tentang anak saya Bu. Gitu. Sebelumnya saya data dulu ya, Bu ya. Oh ya Bu, silakan. Namanya siapa, Bu? Ibu Cici Bu. Cici ya. Nama suaminya, Bu? Ardi Bu. Kalau usia Ibu? Saya sekarang 27 Bu. 27. Suaminya, Bu? 30 Bu. 30. Anaknya namanya siapa ya, Bu? Anak saya itu namanya Yudi Bu. Yudi. Tadi usianya 4 tahun, Bu Iya ya? Bu, sekitar 4 tahun Bu. 4 tahun. Tadi keluhannya karena terlalu berlebihan. Iya, aktifnya tuh kalau berlebihan Bu. Jadi tuh saya di rumah tuh kayak nggak bisa lengah sedikit gitu Bu. Jadi harus diperhatikan, takutnya dia kemana-mana. Nah gini Bu, kalau misalkan berdasarkan dari apa yang Ibu bilang sama saya, kemungkinan ada Ibu ini mengalami GPPH. Ibu tahu nggak GPPH itu apa? Nggak tahu sih Bu. Nah, baiklah, kalau Ibu tidak tahu saya jelaskan lebih lanjut ya. Ya Bu. GPPH itu singkatan dari gangguan pusat perhatian dan hiperaktif pada anak. Nah, ini biasanya terjadi pada anak usia di atas 3 tahun atau 36 bulan ke atas. Oh iya Bu. Iya Bu, sedangkan untuk jadwal deteksi dininya sendiri itu Bu bisa dilakukan pada anak prasekolah atas indikasi atau bila ada keluhan dari orang tua atau dari pengasuh Ibu atau dari pengasuh si anaknya yang Ibu sewa itu. Oh iya sih Bu. Atau misalnya kayak sekarang Ibu ada kecurigaan sehingga Ibu harus segera melapor ke tenaga kesehatan seperti bisa ke nakes, kayak bidan, dokter, perawat, bisa juga ke kader kesehatan, bisa juga ke BKB, bisa juga ke petugas padu, bisa juga ke pengelola TPA dan guru TK-nya. Nah, sedangkan keluhannya sendiri itu Bu berupa salah satu atau lebih dari keadaan seperti misalnya anaknya nih tidak bisa duduk tenang, terlalu lincah. Iya benar Bu, benar banget. Kayak gitu ya Bu Iya ya. Bu, kayak gitu anak saya Bu di rumah. Terus anaknya tuh selalu bergerak tanpa tujuan, kayak nggak jelas gitu. Mau Ya Bu, ngapain? kadang-kadang tuh lari aja gitu Bu. Iya, Jadi saya tuh betul. kadang-kadang terkejut nengok dia lari gitu Bu. Terus nggak kenal lelah juga ya. Iya Bu, kami yang lelah Udah jaganya gitu, Bu di rumah. perubahan suasana hatinya tuh mendadak impulsif, suka gonta-ganti, tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, kayak gitu ya. Iya Bu. Nah, kalau misalnya itu mungkin bisa termasuk ke dalam ciri-cirinya ya Bu ya. Terus ada pula nih Bu beberapa alat atau sarana yang harus Ibu yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dini dari GPPH ini, seperti menggunakan formulir deteksi dini yang nantinya akan kita lakukan, yang biasa disebut abbreviated Corners Rating Scale atau formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, untuk melakukan deteksi dininya sendiri bisa menggunakan beberapa cara ya Bu ya. Iya Bu. Yang pertama itu dengan saya mengajukan pertanyaan dengan lambat, jelas dan nyaring secara satu persatu. Iya Bu. Tentang perilaku yang tertulis pada formulir deteksi dini ini sendiri. Lalu nanti saya juga akan menjelaskan kepada ibu atau pengasuhnya nanti untuk tidak ragu-ragu atau takut menjawab. Jadi pas saya kasih pertanyaan, ibu harus jawab dengan pasti ya.
Lalu bisa juga dilakukan dengan pengamatan kemampuan anak sesuai dengan pertanyaan pada formulir deteksi dini. Karena ibu tidak bawa anaknya, jadi kita pakai cara yang pertama. Oh iya Bu, baik Bu. Bisa juga dengan keadaan yang ditanyakan atau diamati pada anak dimanapun anak berada, misalnya ketika di rumah, di sekolah, di toko, dan lain-lain. Ya, Bu. Jadi pertanyaan ini berlaku untuk setiap lokasi di anak ibu nanti ya. Ya Bu. Nah, yang terakhir itu nanti saya akan mencatat hasil jawaban ibu dan kemudian saya akan nilai hasil pengamatan dari perilaku anak ibu selama dilakukan pemeriksaan atau pengisian formulir. Nanti akan saya teliti kembali apakah pertanyaan itu sudah dijawab. Dari pertanyaan itu baru bisa saya simpulkan hasilnya. Sedangkan untuk melakukan interpretasi hasil deteksi dari GPPH ini dilakukan dengan memberi nilai pada masing-masing jawaban sesuai dengan bobot nilai. Ya, Bu. Nah, untuk bobotnya sendiri ini Bu, nilainya nanti saya akan beri 0 kalau misalnya ibu menjawab pertanyaan dengan tidak pernah sama sekali atau tidak pernah melakukan. Ya, Bu. Kemudian saya akan beri nilai 1 jika ibu mengatakan anak kadang-kadang sifat yang akan saya tanyakan nanti ditemukan pada anak ibu. Lalu saya akan beri nilai 2 bila ibu mengatakan sering ditemukan pada anak. Ya, Bu. Lalu saya akan beri nilai 3 jika sifat anak itu selalu ditemukan pada anak tersebut. Nah ya Bu ya. Terus intervensi dari deteksi dini atau GPPH ini sendiri Bu adalah yang pertama, anak dengan kemungkinan GPPH itu harus dirujuk atau perlu dirujuk di rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, sedangkan bila total nilai yang tadi sudah saya sebutkan itu dari hasil jawaban ibu kurang dari 13, berarti anak ibu normal. Sedangkan misalnya kurang dari 13 tapi ibu pun masih ragu-ragu, maka kita harus konsultasi lagi untuk bulan depan. Kalau misalnya hasilnya di atas dari 13, berarti anak ibu termasuk mengalami gangguan pusat perhatian dan hiperaktif ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Sekarang saya akan memberikan ibu 10 pertanyaan mengenai sikap anak ibu ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama pertanyaannya, apakah anak ibu tidak kenal lelah atau aktivitasnya berlebihan? Iya, Bu. Oh iya ya. Baiklah. Berarti itu kadang-kadang, selalu, atau sering? Sering sih Bu, dia lari-lari di rumah gitu. Sering ya. Sering. Baiklah. Selanjutnya, apakah anak ibu mudah menjadi gembira atau impulsif? Enggak sih Bu. Tidak ya. Iya, Bu. Berarti tidak pernah. Enggak pernah sih Bu. Lalu kemudian, apakah anak ibu mengganggu anak-anak lain? Enggak sih Bu dia. Tidak ya. Selanjutnya, apakah anak ibu gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai rentang perhatian pendek? Kadang-kadang sih Bu dia kayak gitu Bu. Ya. Lalu, apakah anak ibu menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala secara terus-menerus? Oh iya Bu. Iya ya, itu kadang-kadang aja sih itu Bu. Ya. Lalu selanjutnya, apakah anak ibu kurang perhatian atau perhatiannya tuh maksudnya kurang gitu dan mudah teralihkan gitu? Iya Bu, dia kadang kalau satu tuh kayak nggak sampai selesai dia pergi ke lain lagi gitu Bu, kayak nonton tuh nggak selesai. Sering banget kayak gitu Bu. Sering ya. Nah, sedangkan selanjutnya pertanyaan ketujuh, apakah anak ibu permintaannya harus segera dipenuhi dan mudah menjadi frustasi? Iya Bu, dia tuh harus sering kayak gitu Bu, sering sekali kayak gitu. Sering ya. Jadi kayak harus kok minta barang itu harus dapat gitu Bu. Baiklah, sering. Lalu apakah anak ibu sering dan mudah menangis? Kadang-kadang sih Bu. Kadang-kadang aja ya. Baiklah, pertanyaan ke-9, apakah suasana hatinya mudah berubah dengan cepat dan drastis? Kadang-kadang aja sih kalau kayak gitu Bu anak saya. Baiklah. Terus yang 10, pertanyaan terakhir, apakah anak ibu mudah sekali meledakkan kekesalannya dan tingkah lakunya eksplosif dan tidak terduga? Enggak sih Bu ya. Enggak pernah ya. Baiklah Bu, totalnya saya nilai dulu ya. Silakan Bu. Nah, total dari hasil penelitian pemeriksaan anak ibu ini ada 11. Tandanya kan kurang dari 13 seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Iya Bu. Karena nilainya kurang dari 13, berarti anak ibu ini termasuk normal. Oh masih normal ya Bu ya. Mungkin Malu karena lah, Bu, dia saya masih takut. kecil gitu kan Bu, jadi Iya. tingkahnya terlalu kayak hiperaktif, padahal sebenarnya Oh seperti normal. itu. Iya. Nah, apakah ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Udah sih Bu, alhamdulillah dari penjelasan Ibu ternyata anak saya itu masih normal. Alhamdulillah. Terima kasih sih Bu. Ya, kalau misalnya ibu masih ragu lagi, ibu boleh lagi datang untuk melakukan pemeriksaan di sini ya Bu ya, atau Iya, di Bu. tempat lainnya. Iya Bu. Baik, itu saja yang bisa saya bantu Bu. Ada yang ingin Nggak ada sih Bu, jadi saya mau izin pulang dulu ya Oh Bu iya, ya. baik, Terima kalau kasih banyak ya Bu begitu ya. terima kasih kembali. Permisi, Bu. Iya Bu, silahkan. Setelah melakukan KIE, jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian. Sekian dan terima kasih.